Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana ma'alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah senang sekali saya hari ini ketemu sama, teman-teman yang, semangat, buat, belajar gitu ya, yang benar-benar semangat untuk membenahi bacaan Al-Qur'an. Oke, sebelum saya mulai mungkin, di sini saya tidak menempatkan diri sebagai, kalau tadi Teh Bilqis bilang, guru gitu ya, saya tidak menempatkan diri sebagai guru, tapi sama-sama sebagai pembelajar. Cuma kebetulan memang saya sudah belajar lebih dulu gitu. Jadi, saya coba untuk, ini bukan untuk apa ya, jangan disamakan kayak ceramah atau apa gitu ya, atau kelas gimana gitu ya. Tapi ini, saya lebih suka menyebutnya sebagai, sesi sharing berbagi informasi ya, berbagi ilmu yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat, semua yang hadir di sini. Oke, saya coba untuk, share screen dulu. Sambil saya mau, siapin share screen, saya pengen tahu punten, eee, Teh Bilqis ini tuh, kegiatannya, rutinnya seperti apa kalau boleh tahu? Sebenarnya ini tuh dulu awalnya tuh dari kelas, Odoj waktu bulan Ramadan, Mhm. kemudian udah gitu biar nggak putus gitu ya, nggak putus kita ngaji terus, jadi ada yang inisiatif bikin kayak kelas untuk tilawah gitu setiap hari. Masya Jadi, Allah. alhamdulillah jadi setiap subuh tuh kita ada, ngaji bareng gitu, ada juga yang ngebener-benerin bacaannya alhamdulillah gitu. Jadi saya Masya juga Allah. alhamdulillah terbantu gitu kayak gunah-gunah yang biasanya dulu sama Teh Lin suka, kurang Mmm, kurang kurang gitu. Nah ini mhm mhm. alhamdulillah udah lumayanlah walaupun masih aja ada yang kurang. Iya. Nah dari, ngaji bareng di subuh hari itu ada teman-teman yang, pengen belajar lebih, ini lagi gitu ya, lebih intensif lagi. Terus saya bilang saya dulu, belajar bareng sama Teh Lin gitu, cuma sekarang Teh Mhm. Linnya, padat, kegiatannya gitu ya, di MISC aja udah, kayaknya full gitu jadwalnya. Terus jadi akhirnya, ya udah kalau mau nggak apa-apa ayo belajar bareng aja gitu. Saya juga, apa ya, bilang ke mereka, "Ya kita belajar bareng," gitu, sama-sama lagi masih sama-sama belajar, saling koreksi gitu ya. Mungkin ya itu kayak kata Teh Lin tadi ya, karena mungkin ilmunya lebih dulu tahu aja gitu, jadi bisa, kasih masukan buat teman-teman gitu, Teh Ya Lin. berbagi ya, Masya Allah Iya. Masya Allah. Ya mudah-mudahan Allah, kasih istiqomah, karena yang paling sulit itu istiqomah ya. Kadang-kadang kita memulai itu sulit gitu, tapi ternyata yang lebih sulit adalah bagaimana mempertahankan, gitu. Jadi untuk, yang sudah lama bergabung, apalagi yang bertahun-tahun kayak Teh Bilqis ini udah lama banget gitu ya, udah, bertahun-tahun gitu ya belajar Quran, itu sudah teruji insyaallah istiqomah gitu ya, mudah-mudahan bisa dipertahankan. Oke, sesuai sama judulnya kita, belajar tentang untuk apa sih belajar tahsin, ya. Jadi, eee, sebuah satu tinjauan singkat aja untuk mempelajari, kenapa sih kita diperlukan yang namanya ilmu tahsin atau tajwid, ya. Oke, sebelum, kita mengenali apa itu ilmu tahsin, kenapa dia penting, kenapa kita harus belajar, saya ingin, apa namanya, berbagi dulu tentang apa itu Al-Quran? Ini screen-nya terlihat ya? Lihat Teh. Terlihat, alhamdulillah. Oke, apa itu Al-Quran? Kita semua tahu bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, kalamnya Allah. Ya, jadi apa dia? Itu perkataannya Allah sebagai mukjizat yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perantara malaikat Jibril alaihi salam. Catatan pentingnya, membacanya adalah ibadah. Tertulis dalam mushaf yang dinukil kepada kita secara mutawatir. Mutawatir itu apa namanya?
bertahap, sedikit demi sedikit, dan diketahui banyak orang gitu ya. Jadi kalau untuk sampai mutawatir ini berarti sangat kecil kemungkinan bahwa ia adalah satu riwayatan yang salah atau bohong gitu. Kalau mutawatir semua sepakat gitu. Jadi semua sepakat, dan itu juga secara perlahan-lahan, kan kita tahu bahwa Quran itu tidak diturunkan sekaligus ke manusia gitu ya. Pelan-pelan, bertahap, tahap demi tahap gitu. Nah, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan An-Nas. Kenapa saya mulai dari sini? Nah, yang saya ingin ingatkan bahwa ketika teman-teman ini belajar, ketika teman-teman ini mencoba untuk memperbaiki bacaan, saya yakin akan ada titik di mana kita bosan. Akan ada titik di mana kita merasa sulit dan berat untuk melanjutkan apalagi tadi tiap subuh gitu ya. Apalagi kalau misalnya banyak ibu-ibu gitu kan dengan kegiatan domestiknya di pagi hari gitu. Kadang-kadang kita untuk bisa mempertahankan istiqomah ini tidak mudah gitu. Jadi yang harus kita ingat di sini, ini adalah kalamullah, kalamnya Allah, ini adalah sesuatu yang sangat spesial, sesuatu yang sangat luar biasa, dan membacanya adalah ibadah. Gitu. Jadi yang harus kita niatkan kembali lagi bahwa innamal a'malu binniyat, bahwa semua amal, semua tindakan, semua apapun yang kita lakukan, semua berawal dari niatnya. Kalau kita membaca Al-Quran ini, belajar Al-Quran ini, meniatkannya karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan jauh lebih ringan dan pahalanya pun tercatat. Oke. Baik, kita lihat apa aja sih keutamaan dari Al-Quran itu sendiri. Saya menukil, ini juga sebetulnya materi ini juga saya ambil dari MISC, kebetulan saya ada di situ, di Mother Islamic School, itu kita sebagai sebuah wadah untuk bisa belajar sama-sama gitu ya di situ. Baik, ini di Quran surat Asy-Syura ayat 52, kalau yang bahwa ada Quran di dekatnya boleh dibuka atau boleh melihat dari sini. Wa kadzalika auhayna, dan demikianlah kami wahyukan kepada kalian, kepadamu. Ilaika, kepadamu, maaf. Wa kadzalika auhayna ilaika, dan demikian kami wahyukan kepadamu ruhan, ruh. Ruh ini yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Min amrina, dengan perintah kami. Kami di sini adalah Allah. Tapi untuk di beberapa ayat Quran memang Allah menyatakan dirinya dengan kata kami. Gitu. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Ya. Sebelumnya kamu tidak tahu apa kitab Al-Quran dan tidak juga tahu apa itu iman. Sebelum turunnya Al-Quran kita tidak paham apa itu iman. Gitu ya. Walakin ja'alnahu nura. Tetapi kami menjadikan Al-Quran ini cahaya. Nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Coba teman-teman perhatikan dari sini, tapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya. Kalau kita berada dalam sebuah kegelapan, ya katakanlah malam hari, mati lampu, yang dicari apa pertama kali? Handphone biasanya ya, nyalain flashlight. Gitu, karena sekarang kan di handphone udah ada flashlight-nya. Kalau dulu kan memang kita nyari lilin, nyari senter gitu ya. Nah, kalau sekarang kita cari handphone, minimal kita nyalain handphone itu nyala gitu, kita bisa ngelihat. Nah, Quran itu adalah cahaya. Cahaya dalam apa? Dalam kehidupan. Jadi, kenapa membacanya itu menjadi satu ibadah? Karena memang kita meniatkan karena Allah, dan Allah pun yang menurunkan cahaya itu. Karena apa? Kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Jadi di sini teteh-teteh semua yang hadir di sini, teman-teman semua yang hadir di sini, mudah-mudahan termasuk salah satu orang yang Allah tunjuki cahaya itu. Bersyukurlah gitu. Bersyukurlah dengan apapun yang kita punya. Allah sudah menghendaki kita kebaikan. Kenapa teman-teman ada di sini? Karena Allah yang kasih taufik.
Bukan semata-mata karena kita, oh saya mah ada punya waktu. Berapa banyak orang yang punya waktu tapi tidak mau untuk mengkaji ilmu? Banyak, banyak banget. Mereka lebih memilih untuk scroll Instagram misalnya, atau cek-cek status, atau misalnya nonton sinetron, nonton Korea, atau apapun itu gitu ya. Padahal sebetulnya ada kesempatan untuk kita mengkaji Al-Quran, atau mencari lebih banyak ilmu, atau membaca Al-Quran. Tapi kenapa teman-teman di sini tergerak untuk masuk ke Zoom ini? Karena Allah yang menggerakkan hati kita. Gitu. Jadi sebetulnya Al-Quran ini adalah cahaya, di mana cahaya ini terpilih. Dipilih oleh Allah mau masuk ke mana? Orang-orang yang mana? Gitu ya. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, itu dia. Cahaya itu kemana arahnya? Ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa sih? Nah, jalan yang lurus itu jalan yang Allah ridhoi. Karena kembali, wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budu. Ya. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Gitu. Jadi tujuannya adalah beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah apa? Dengan ketaatan. Ketaatan itu apa? Ketaatan itu adalah mengikuti perintah dan menjauhi larangan. Gitu. Dan ini adalah salah satu perintah Allah. Membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, belajar bagaimana caranya membaca Al-Quran, itu juga salah satu, bukan salah satu ya, banyak dari beberapa perintah Allah. Yang alhamdulillah saat ini teman-teman semua sudah menjalankan itu. Mudah-mudahan ini bentuk kecintaan Allah kepada kita semua. Oke. Ada lagi hal yang surat atau ayat yang senada dengan yang tadi di Al-Maidah ayat 15 sampai 16. Qad ja'akum, sesungguhnya telah datang kepadamu minallahi nur, ya. Cahaya dari Allah. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, sama seperti yang tadi, ya. Wa kitabum mubin, dan kitab yang menerangkan. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Dan kitab itulah, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Jadi untuk yang misalnya sering merasa galau atau misalnya apa, berarti sebetulnya hati kita lagi butuh cahaya. Ini mau arahnya mau kemana? Kan kita juga harus mencari jalan, harus mencari cara. Bagaimana caranya untuk kita berjalan menuju ke arah yang tepat, gitu. Nah, di sini kembali kepada Al-Quran. Karena apa? Karena kitab inilah yang bisa menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah ke jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri biiznihi. Ya. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya. Kata biizni, seizin Allah, seizinnya. Ya, seperti yang tadi saya bilang, tidak mungkin kita ada di sini kalau Allah tidak menggerakkan hati kita. Maka bersyukur yang banyak. Kalau misalnya Allah masih menggerakkan hati kita untuk setiap subuh belajar ngaji, Masya Allah gitu. Kemudian punya semangat yang lebih lagi buat pengen gimana sih caranya biar bacaannya bisa lebih bagus, Masya Allah. Itu nikmat terbesar yang lebih besar dari apapun sebetulnya. Karena itu adalah nikmat iman. Wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ya, dua ayat ini Al-Maidah ayat 15 sampai 16 kurang lebih sama dengan ayat yang tadi Asy-Syura ya. Baik, kita masuk ke fungsi Al-Qur'an. Ada dua ayat di Quran surat Yunus ayat 57 dan 58. Ya ayyuhan nas, ya, hai manusia, qad ja'atkum, ya, sesungguhnya telah datang kepadamu mau'idhatum mir rabbikum, pelajaran dari Tuhanmu. Pelajaran di sini adalah Al-Quran. Jadi fungsi Al-Quran adalah untuk belajar.
kalau misalnya teman-teman di sini sebagai pembelajar orang-orang yang sekolah gitu ya, pasti kan kita punya handbook. Kalau enggak, kita mau lihat teorinya dari mana? Kita mau lihat dasar berpikir kita dari mana? Kita mau ngelihat kerangka berpikir kita dari mana? Pasti kita butuh handbook. Kita butuh buku-buku yang memang sudah bisa menjelaskan kepada kita, oh begini loh berpikirnya, oh begini loh teorinya, oh begini loh dasarnya. Nah sama, ketika kita berjalan di dunia, ketika kita mengarungi dunia gitu ya dengan kehidupan kita, kita harus punya handbooknya. Yang seperti apa sih yang benar tuh? Jalan kita salah apa enggak? Gitu. Nah, handbooknya adalah Al-Quran. Makanya fungsi Al-Quran salah satunya adalah pelajaran. Wa syifa'ul lima fil sudur, dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada. Tadi, kalau galau, kalau ngerasa gimana gitu ya, kembalilah kepada Al-Quran. Kembali kepada Al-Quran dan bersihkan hati kita. Ya. Wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Jadi ini adalah petunjuk dan rahmat untuk orang yang beriman. Tunggu sebentar ya. Oke, maaf. Baik, maaf ya. Biasa kalau ibu-ibu gangguan anak. Oke. Baik, kemudian Quran surat Yunus ayat 58. Bifadlillahi wa birahmatihi. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Nah, tadi yang saya bilang, bersyukur yang banyak. Hendaklah dengan itu mereka bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik daripada apapun yang mereka kumpulkan. Kita mengumpulkan uang, kita mengumpulkan ilmu, tapi ternyata karunia Allah dan rahmat Allah itu lebih baik, jauh lebih baik. Makanya sekalipun kita ya udahlah ya bisanya cuma subuh aja, bersyukur. Tapi bersyukur itu bukan hanya mengatakan alhamdulillah, bukan. Mengakui dengan hati kita dan kita menambah amalan kita. Salah satu ciri orang yang bersyukur adalah orang yang selalu ingin menambah amalannya lagi. Menambah ilmunya, menambah amalnya, gitu. Itu salah satu bentuk dari rasa syukur. Baik, kita masuk ke keutamaan membaca Al-Quran. Di sini diambil dari Quran surat Fatir ayat 29 sampai 30. Sebenarnya ini beberapa contoh-contoh aja, bukan contoh, beberapa ayat yang dinukil aja ya. Sebetulnya masih lebih banyak daripada ini, tapi nggak mungkin kita baca semua. Baik, innalladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, di sini orang-orang yang membaca Al-Quran, wa aqamus shalah, dan mendirikan sholat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan dengan terang-terangan. Ini di sini kita bisa mengambil faedahnya adalah rezeki yang kita kasih bukan semata-mata dari apa yang kita cari, tapi itu adalah anugerah dari Allah dan ada hak orang di situ, maka kita membagikan kepada orang lain. Kenapa kita membagikan kepada orang lain? Karena Allah menggerakkan hati kita untuk membagikan rezeki kita ke orang yang lain itu. Dan kenapa kita ngasihnya ke si A bukan ke si B, atau kenapa kita ke yayasan A bukan yayasan B? Karena Allah yang menggerakkan kita ke situ. Kenapa kita ngasih besarannya, misalnya katakanlah infaknya 1 juta misalnya. Ada yang infaknya kita 500.000, ada yang infaknya 50.000. Karena pelit atau apa? Bukan. Karena Allah yang menggerakkan hati kita. Jadi jangan berbangga hati ketika kita merasa punya uang dan kita langsung bisa memberi gitu ya. Karena sebetulnya itu kita adalah jalan. Jalan dengan Allah gerakan hati kita. Gitu. Dan
apa namanya, itu semua adalah karunia dari Allah. Murni semata-mata hanya karunia dari Allah. Termasuk juga ketika belajar. Belajar Al-Quran, kenapa kita mau belajar? Itu karena Allah yang gerakan. Kenapa kita mau mengajarkan? Juga termasuk salah satunya karena Allah yang menggerakkan. Gitu. Jadi, apapun yang kita lakukan, itu karena Allah yang menggerakkan. Yarjuna tijaratan lan tabur. Ya, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak pernah merugi. Apa maksudnya? Mungkin di sini teman-teman ada yang berbisnis gitu ya. Yang namanya bisnis itu nggak bisa dong kita mengharapkan apa ya, untung sepenuhnya gitu ya, nggak pernah rugi, nggak mungkin. Tapi kalau kita berniaga dengan Allah, kalau kita melakukan sesuatu untuk Allah, tidak akan pernah mungkin rugi. Karena apa? Karena Allah akan membalasnya dengan berkali-kali lipat. Contoh ya, membaca Al-Quran, satu huruf itu 10 kebaikan, bukan satu kebaikan. Kadang-kadang kita melakukan satu kebaikan aja agak susah ya, gitu. Tapi dengan kita membaca Al-Quran, satu hurufnya dilipat gandakan menjadi 10. Satu huruf loh, bukan satu ayat. Ya. Dan dalam hadis itu dikatakan bahwa aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Artinya, hanya dengan membaca alif lam mim, itu kita sedang meraih kebaikan 30. Dan yang kita tahu bahwa setiap kebaikan, setiap ketaatan yang kita lakukan, itu menghapuskan dosa. Bukan dosa besar, tapi ya, dosanya dosa-dosa yang kecil. Ya, setiap kebaikan akan menghapuskan dosa. Dan kita tahu bahwa hati kita itu mudah berubah. Gitu. Iman itu naik dan turun. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ketika kita membaca Al-Quran, kita meniatkan untuk ibadah, artinya kita sedang melakukan sebuah ketaatan. Nah, hati itu, kalau saya menggambarkannya kayak tangan gitu ya, telapak tangan, kita kan ada yang putih nih yang di dalamnya. Ketika kita melakukan maksiat tuh kayak nutup, lama-lama hati kita menjadi keras dan sulit untuk menerima kebaikan. Nah, salah satu yang bisa menghapus itu adalah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Dan kebaikan semakin banyak, dosa yang dihapuskan insya Allah semakin banyak juga. Salah satunya dengan membaca Al-Quran. Yang paling, apa ya, diskonnya gede-gedean gitu. Kebayang dong kalau Bismillahirrahmanirrahim aja, kalau saya tidak salah 17 huruf. 17 huruf itu berarti 170 kebaikan. 170 dosa kecil bisa dihapuskan dengan hanya membaca basmalah. Kan luar biasa gitu. Sebagai pengingat aja. Di sini kenapa saya mengungkit ini atau memulainya dengan hal ini untuk memotivasi kita bahwa ini janji Allah dan Allah tidak mungkin akan ingkar pada janjinya. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Ya, ini kan luar biasa sebetulnya. Ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita memahami isinya, Masya Allah. Sebetulnya ternyata sangat banyak yang sudah Allah berikan kepada kita yang bisa kita lakukan walaupun hanya sedikit. Katakanlah setiap hari hanya bisa membaca setengah halaman. Setengah halaman. Bukan berarti saya bilang sedikit aja cukup, enggak ya. Tapi walaupun kemampuan kita hanya di setengah halaman, tapi insya Allah pahalanya berlimpah. Coba kalau nggak capek ya dihitung satu-satu misalnya ya di Quran surat Fatir ayat 29-30 aja nih, coba kalau mau dihitung satu-satu ada berapa huruf di situ kalikan dengan 10. Pasti nggak akan mungkin rugi. Itu dia yang disebut dengan perniagaan yang tidak pernah merugi. Itu baru dalam bacaan Al-Quran, belum belajarnya.
ya, belum berusahanya, belum bersabarnya. Sabar itu juga pahala yang besar. Gitu, karena untuk duduk dia mendengarkan seperti ini itu nggak mudah. Gitu. Baik, keutamaan membaca Al-Quran yang lain dinukil dari hadis, ya. Ini hanya 3, masih ada yang lain, tapi diambil hanya 3. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ini yang tadi saya sebutkan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca 1 huruf dalam kitabullah, maka dia akan mendapatkan 1 kebaikan. 1 kebaikan itu akan dibalas dengan 10 kali lipatnya. Dan aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Ini hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Kemudian ada hadis dari muttafaq alaih dari Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang ahli dalam Al-Qur'an akan berada bersama malaikat pencatat yang mulia lagi benar. Siapa yang tidak mau ditempatkan setara dengan malaikat pencatat yang mulia lagi benar? Ini adalah motivasi besar untuk kita belajar terus memperbaiki bacaan. Karena pada hakikatnya yang namanya ibadah itu terlarang sampai ada contohnya. Ya, ibadah itu terlarang sampai ada contohnya. Sementara kalau kita melakukan amalan yang sifatnya duniawi itu boleh sampai ada larangannya. Gitu. Nah, jadi karena membaca Al-Qur'an ini juga adalah satu ibadah. Artinya yang kita lakukan itu harus sesuai dengan contoh dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, jadi orang yang ahli dalam Al-Qur'an akan berada bersama malaikat pencatat yang mulia lagi benar. Dan nah ini juga yang harus digarisbawahi untuk yang masih belajar dan merasa kesulitan ketika belajar, orang yang terbata-bata membaca Al-Qur'an sedang ia bersusah payah mempelajarinya, maka pahalanya 2 kali. Pahala berusahanya, pahala membacanya. Apalagi kalau terus bersabar, ada pahala lain kayaknya tuh. Gitu. Jadi tidak akan pernah ada satupun hal yang sia-sia kalau kita melakukan ketaatan kepada Allah. Karena tadi ini adalah sebuah perniagaan yang tidak pernah merugi. Satu lagi dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Qur'an. Sesungguhnya kelak ia akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat bagi pembacanya. Ya, baca Al-Qur'an. Karena apa? Akan datang sebagai syafaat. Kita tidak tahu dan tidak boleh membayangkan seperti apa Al-Qur'an itu datang dan membela kita. Kita nggak bisa. Gitu. Kita tidak bisa membayangkan dan tidak boleh membayangkan. Tapi kita harus yakini ini, bahwa Al-Qur'an itu bisa menjadi syafaat untuk kita di akhirat nanti. Dan untuk yang belajar, keutamaan belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allama Al-Qur'an wa 'alamahu, adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi, insya Allah teman-teman semua di sini yang belajar ataupun yang mengajarkan, mudah-mudahan termasuk kepada orang-orang yang sebaik-baik orang ini, sebaik-baik kalian, sebaik-baik manusia. Ya, khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'alamahu. Ini hadis Bukhari, hadisnya sahih. Gitu. Dan ada satu hadis lagi tentang dunia ini terlaknat, ya, dilaknat oleh Allah. Dunia dan seisinya dilaknat oleh Allah, kecuali ada beberapa hal. Salah satunya adalah seorang penuntut ilmu, seorang yang berilmu dan seorang penuntut ilmu. Orang yang berzikir kepada Allah, ya, termasuk salah satunya membaca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an itu zikir, ya, sama. Kemudian orang yang belajar melakukan ketaatan juga termasuk di sini. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk dari orang-orang yang Allah laknat. Oke, sebelum saya masuk ke ilmu tajwid, ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Saya buka
tanya jawab dulu tentang yang tadi. Takutnya ntar bosen. Kalau teteh kalau ada yang mau ditanyain enggak, boleh raise hand kali atau di chat juga boleh. Oke, enggak. Mungkin ya, nanti kali abis ini nih. Belum. Habis Oke. ilmu tajwid. Kita lanjut lagi ya. Sebentar. Kenapa hilang ini? Tunggu. Oke. Baik, kita masuk ke ilmu tajwid. Maaf, kemit. Baik, ilmu tajwid secara bahasa mempunyai akar kata yang sama dengan kata jayyid. Jayyid itu bagus. Ya. Jadi tajwid itu asal kata atau akar katanya berasal dari kata jayyid. Untuk yang pernah belajar bahasa Arab mungkin tidak terlalu aneh, tapi kalau yang belum pernah belajar bahasa Arab, satu kata itu bisa menjadi akar dari banyak kata. Gitu. Nah, awalnya tajwid itu akar katanya sama dengan jayyid. Nah, mempunyai arti yang sama juga dengan tahsin, yang artinya memperbaiki atau memperindah. Ya, jadi secara istilah, ya, secara bahasa kan tadi bagus gitu ya, bagus atau tahsin tadi memperindah, memperbaiki gitu ya. Nah, secara istilah mengucapkan setiap huruf dari makhrajnya atau tempat keluar huruf serta memberikan hak atau sifat huruf yang sudah melekat dan juga mustahab sifat huruf yang ada karena sebab tertentu dari sifat-sifatnya serta hukum-hukum yang muncul darinya. Ya. Jadi yang disebut bagus itu bukan berarti kita kalau zaman dulu ya orang tuh bagus tuh karena ngalagu katanya gitu. Tapi sebetulnya bukan itu. Sebetulnya bukan itu, tapi bagaimana kita bisa memenuhi setiap hak hurufnya dan bagaimana kita bisa mengeluarkan huruf itu dari tempat keluarnya. Gitu. Oke, apa dalil membaca dengan tajwid? Ada dalil dari Al-Quran. Warotilil Qur'ana tartila. Ini Al-Muzammil ayat 4. Bisa dilihat, mungkin udah ada yang hafalannya banyak, ini masih di juz 29 ya. Al-Muzammil itu pertengahan juz 29. Ya. Dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil, diartikan dengan kata perlahan-lahan. Ya. Tapi perlahan-lahan di sini tartil di sini menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mentajwidkan huruf-hurufnya dengan mengetahui kaidah waqaf. Mentajwidkan. Apa itu tajwid? Yang tadi, ya, mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya dan memenuhi setiap hak hurufnya, hak dan mustahak hurufnya. Gitu. Dan satu lagi mengetahui kaidah waqaf. Kapan kita berhenti? Dari mana kita mulai? Kita nggak boleh mengambil nafas tengah-tengah. Ya, kadang-kadang kagok kita ngambil nafas tengah-tengah. Gitu. Itu tidak boleh. Gitu. Kenapa? Karena nggak ada contohnya sih memang. Dan memang diajarkan seperti itu tidak boleh untuk mengambil nafas di tengah-tengah. Gitu. Jadi ya udah kita berhenti. Nah, kaidah waqafnya juga harus kita pahami. Kita berhenti di mana, kita memulai dari mana. Gitu. Oke. Lanjut lagi. Hukum mengamalkan tajwid. Ya. Wajib antara keduanya dan tidak wajib. Ini kita akan lihat seperti apa yang wajib dan seperti apa yang tidak wajib. Oke. Kenapa kita harus belajar tajwid? Sebelumnya saya ingin ingatkan dulu bahwa membaca Al-Quran itu adalah amal soleh satu orang yang tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Contohnya sama seperti sholat ya. Misalnya kita sholat ke suami atau ke teman, tolong dong sholatnya 2 kali lah, saya nanti saya lagi males ini teh sholat. Atau misalnya baca Quran ke anaknya misalnya, teh tolong teh bacanya 2 halaman ya, nanti 1 halaman niatin buat ibu. Enggak bisa. Tetap kita akan ditanya gitu. Kita akan ditanya dan kita akan ditanya oleh Allah kenapa kita tidak membaca. Kita juga akan ditanya oleh Allah kenapa kita tidak belajar kalau kita tidak memperbaiki bacaan kita. Gitu. Nah,
Hukumnya makanya adalah wajib pada sisi makhorijul huruf. Nanti akan dijelaskan lagi tentang lahan atau kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Dan juga wajib pada sisi sifatul huruf. Sifat-sifat hurufnya. Wajib untuk siapa? Untuk semua orang. Kalau gitu mendingan gak usah belajar dong ya. Jadi nggak kena kata wajib ini gitu. Enggak. Karena tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ilmu apa? Ilmu agama di sini. Gitu. Karena apa? Karena tadi kalau misalnya kita sakit atau ada keluarga yang sakit, kita nggak perlu belajar ilmu kedokteran dulu. Karena sudah ada dokternya, kita bisa ke dokter kemudian membayar dokternya. Gitu. Atau misalnya kita mau bangun rumah, kita nggak usah belajar ilmu arsitektur dulu. Udah ada arsitek, udah serahkan sama ahlinya. Tapi ketika membaca Al-Quran dengan benar, kita tidak bisa mewakilkan sama orang lain. Makanya kenapa ini adalah satu hal yang wajib. Memang tidak akan kena hukum ketika orang tidak tahu. Tapi akan kena hukum. Kenapa tidak menuntut ilmu? Karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Fardu ain. Jadi fardu itu ada dua kan ya. Mungkin saya yakin teman-teman udah tahu ya. Jadi saya hanya mengulang aja. Fardu itu ada dua, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu kifayah itu jika ada yang sudah bisa melakukannya gitu ya, kita tidak terkena kewajiban untuk belajar ilmu itu lagi. Misalnya kayak ilmu kedokteran tadi, ilmu arsitektur atau ilmu apa ya, semua ilmu lah gitu, semua ilmu dunia gitu ya. Kalau sudah ada yang ahlinya, kita bisa menyerahkan pada ahlinya. Tapi kalau fardu ain, itu sesuatu yang hanya bisa kita sendiri yang lakukan. Bagaimana sholat yang benar, bagaimana membaca Al-Quran yang benar. Itu kan hanya bisa kita yang melakukan. Makanya kenapa hukumnya wajib. Nah, wajib pada sisi sifatul huruf. Ada sifat yang wajib. Kayak misalnya mungkin kalau sudah belajar berarti udah tahu huruf itu ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang harus dikeluarkan dulu suaranya, ada yang udaranya harus keluar, ada yang udaranya harus tertahan. Ya, itu adalah sifat-sifat yang wajib dari setiap huruf. Tadi ada hak dan mustahak huruf ya. Kemudian ada juga sifat penghias. Nah, sifat penghias kita bisa lihat. Sifat wajib udah jelas, itu wajib dan harus kita amalkan. Nah, sifat penghias ini tidak wajib pada tilawah biasa, wajib pada qiraah talaki. Ketika kita berguru nih, ketika ada orang yang mendengarkan kita, orang yang lebih paham dengan bacaan dan mendengarkan cara membaca kita, kita wajib untuk mengeluarkan sifat penghias ini. Seperti apa sih sifat penghias? Misalnya huruf ro. Ro itu ada yang tebal, ada yang tipis. Ya. Nah, ro ini sifat penghias. Gitu. Jadi dia berubah-ubah juga gitu kan ya. Nah, ini tidak wajib pada tilawah biasa, wajib pada qiraah talaki. Nah, tapi kita lihat dulu yang tidak wajib tuh gimana? Apakah ya udahlah ya kalau lagi tilawah mah udah aja lah. Yang penting mah selesai gitu. Tapi enggak. Karena tidak wajib pada tilawah biasa itu juga dibagi dua gitu ya. Menjadi wajib bagi yang mutqin, bagi yang sudah bisa membaca dengan lebih sempurna, bukan lebih sempurna, lebih baik. Mutqin itu sempurna, tapi sudah jauh lebih baik gitu ya. Karena kalau mencapai kesempurnaan saya yakin enggak. Setiap orang enggak mungkin ada yang sempurna. Gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah mutqin, sudah bacaannya sudah bagus, sifat penghias ini menjadi wajib. Ya. Tapi tidak wajib untuk yang awam. Artinya untuk yang masih belajar gitu ya, jangan sampai hal ini menjadi satu syubhat tersendiri. Jangan sampai gara-gara, aduh gimana saya mau bacaannya belum bagus, ngajinya juga kayak gini, udahlah nggak usah ngaji aja. Enggak. Jangan sampai ada syubhat seperti itu. Dia tidak wajib untuk yang awam. Gitu ya. Terus gimana dong? Ini masih belum bisa-bisa. Berusaha dan berdoa. Hanya itu kuncinya. Cuma itu aja. Nggak ada yang lain. Karena apa? Karena hasil itu murni hak Allah. Wewenang Allah. Gitu. Jadi
yang kita lakukan adalah berusaha dan berdoa dan mensyukuri setiap hal kecil yang sudah bisa kita dapatkan. Kadang-kadang nih ya, kalau belajar tahsin, sering nih, ini teh gimana sih kok kayaknya nggak maju-maju? Ada orang yang ini udah bertahun-tahun belajar tapi mending nggak ada kemajuan sama sekali. Oh, jangan sampai kufur nikmat. Jangan pernah sampai kufur nikmat. Pasti ada kemajuan. Cuma masalahnya adalah kita melihat pada yang kita belum bisa. Yang sudah bisa dianggapnya udah. Padahal sebetulnya kita sudah bisa A, gitu ya. Yang kita cari A aksen. Yang sudah bisa A ini kita harus syukuri dan harus pertahankan. Jangan sampai kita cuman terus aja terfokus sama yang kita nggak ada. Sama yang kita nggak bisa. Sama yang kita nggak punya. Enggak, yang sudah ada kita kuatkan. Yang sudah ada terus kita kuatkan. Gitu. Jadi jangan sampai kita mengkufuri nikmat yang sudah Allah berikan. Oke. Untuk apa mempelajari ilmu tajwid? Ini kita sudah masuk ke materi utamanya. Menjaga lidah dari lahan atau kesalahan saat membaca Al-Quran. Seperti apa lahannya nanti saya akan jelaskan lebih detail ya. Kemudian permasalahan ilmu tajwid itu apa aja sih? Mengenal makhorijul huruf. Yang benar makhorijul huruf atau makhrojul huruf sih? Nah, makhorijul huruf adalah jamaknya dari makhroj. Makhroj ya, itu jamak dari makhroj. Berarti kita mengenal makhorijul huruf itu mulai dari awal sampai akhir. Dari hamzah sampai ya, semuanya kita kenali makhorijul hurufnya. Tempat keluarnya di mana. Ya, yang dari tenggorokan paling bawah ya sampai ke dua bibir. Gitu. Semua kita kenali. Belum lagi ada yang al-khaisum, ada yang dari rongga hidung, ya, ada juga yang dari al-jauf, rongga mulut dan tenggorokan. Gitu. Jadi semua tempat keluar huruf itu harus kita kenali, ya. Kemudian setelah makhorijul huruf, kita mengenal sifat-sifat hurufnya. Setelah dua itu, baru kita mengenali hukum-hukum yang muncul. Nah, ini biasanya yang lebih banyak dibahas sama orang kalau zaman dulu ya. Jadi pokoknya ikhfa, izhar, idgham, yang kayak gitu yang kita pelajari gitu. Sementara makhorijul huruf kalau saya sendiri baru kesini-sininya setelah lebih dewasa gitu saya kenalnya gitu. Kalau dulu yang penting bisa baca, aman gitu. Bisa ada kita kenal apa itu izhar, kita kenal apa itu idgham gitu. Kita kenal ada mad misalnya gitu. Walaupun dulu cuman hafalnya mungkin mad aridli sukun gitu kan, yang lain-lainnya nggak hafal, ada mad lazim, ada apa gitu, kita nggak hafal. Hanya kita menghafal untuk pelajaran agama yang biar kita dapat nilai bagus. Bukan untuk pengamalan. Dan itu sangat sayang sebenarnya. Kalau menurut saya pribadi, salah satu penyesalan ya, sekalipun kita tidak boleh menyesal. Tapi salah satu penyesalannya adalah saya nggak paham dulu. Kenapa saya belajarnya ya santai-santai aja, maksudnya cuma buat dapat nilai aja. Padahal sebetulnya itu sesuatu hal yang sia-sia. Oke, kemudian permasalahan lain dalam ilmu tajwid adalah latihan lidah dan banyak mengulang. Ini harus. Ya. Coba ditanya sama orang-orang yang sudah lama belajar, kemudian lama nggak talaki. Kaku lagi tuh namanya lidah. Padahal sehari-harinya baca Quran, baca. Cuma kalau nggak talaki, kadang kita ngerasa, iya udah emang bener kayak gini gitu. Iya bener, Padahal, Telin. Nyaut. ya. Udah lama nggak talaki sama Telin, pas talaki lagi, salah semua. Mulai berasa ya. Dan memang kerasa banget gitu. Kalau misalnya udah nggak banyak mengulang, kok ini huruf jadi salah ya, pas begitu talaki lagi kok jadi salah ya, kayak tadi Teh Bilqis bilang, iya memang iya. Kenapa jadi pada salah, padahal dulu mah asa udah nggak kayak gini, gitu. Karena apa? Memang salah satu permasalahan dalam ilmu tajwid adalah ketika kita kurang melatih lidah kita dan kurang mengulang. Karena apa? Karena bahasa Arab itu bukan bahasa kita sehari-hari. Kalau kita ngomong kecuali udah, cosisus bahasa Arab sehari-hari, mungkin itu bisa membantu. Gitu. Tapi kan enggak. Banyak huruf-huruf yang sulit seperti ain, seperti bod, atau huruf-huruf yang tebal kayak wo, po, ghoin. Itu kan enggak kita pakai dalam bahasa kita.
gitu. Jadi memang kuncinya adalah latihan lidah dan banyak mengulang. Setelah kita tahu makhorijul hurufnya, sifatnya, dan juga hukum-hukum yang muncul. Oke, dan satu lagi, kenapa wajib? Kenapa urgent untuk mempelajari ilmu tajwid? Karena wajib hukumnya untuk kaum muslimin punya perhatian dalam mempelajari tata cara qiraah atau membaca Al-Quran dengan benar. Karena tadi, kita ini beribadah. Dan pada dasarnya ibadah itu terlarang sampai ada contohnya. Gitu. Nah, kalau kita tidak mengikuti contoh, berarti kita nggak boleh dong beribadahnya melakukan itu. Gitu. Jadi kita berusaha untuk yang kita pelajari ini adalah sesuatu yang terus diturunkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang didapat oleh beliau juga dari malaikat Jibril, dan malaikat Jibril juga ke apa namanya ke Rasulullah itu juga Rasulullah itu talaki ke malaikat Jibril gitu. Jadi memang pada dasarnya yang namanya belajar Al-Quran itu talaki, itu hukum dasarnya gitu. Karena Rasulullah itu kan bukan membaca, maksudnya membaca tulisan, tapi ditalkin, dibacakan oleh malaikat Jibril alaihi salam gitu. Dan Rasulullah juga sama mengajarkan kepada para sahabat dengan cara yang sama, dengan talaki gitu. Diajarkan kepada sahabat dengan talaki. Dulu mengajarkannya dengan halakoh-halakoh kecil. Mungkin tahu ya, halakoh itu ketika kita melingkar gitu ya, kemudian dapat ilmu di situ. Itu Rasulullah mengajarkan per 10 ayat. Dan tidak akan maju setelah paham dan mengamalkan. Jadi bukan cuma sekedar hafal. Hafal, paham, mengamalkan. Para sahabat itu luar biasa. Gitu. Jadi harus sampai paham dan amal. Kita masih belum mungkin ya sampai situ, tapi yang jelas kita berusaha terus. Membacanya dengan benar, itu menjadi satu pintu pertama. Memahami artinya. Ingat, semua harus ada guru. Rasulullah berguru pada siapa? Pada Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam tentu dapatnya langsung dari Allah. Para sahabat dapat dari siapa? Dari Rasulullah. Di bawahnya sahabat, tabi'in. Tabi'in dapat dari siapa? Dari para sahabat Rasul. Kemudian di bawahnya tabi'in dapat dari para tabi'in. Jadi semua harus ada gurunya. Nggak bisa kita cuman sendiri. Gitu. Jadi kita harus ada guru untuk membaca, untuk mempelajari isinya, kemudian bagaimana kita mengamalkan, itu juga harus jelas, harus ada dasarnya. Ya, oke. Kita masuk ke kesalahan dalam membaca Al-Quran. Kenapa ini menjadi satu hal yang penting? Ada dua lahan. Ada dua jenis maksudnya. Dua jenis lahan atau kesalahan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah lahnu jali. Lahan jali, ya, kesalahan yang jelas. Atau sebagian orang menyebutnya kesalahan besar gitu ya. Ada juga lahnul khafi. Ya, kesalahan yang samar atau yang tersembunyi. Apa itu lahan jali? Lahan jali adalah kesalahan yang jelas pada lafaz sehingga merusak aturan qiraah, baik itu mengubah makna ataupun tidak. Karena pernah ada kasus gini ya. Jadi mungkin teman-teman tahu kalau huruf sin dan shad itu bersaudara. Mereka keluar dari makhraj huruf yang sama. Tapi dengan sifat yang berbeda. Biasanya yang belajar menebalkan huruf dengan cara memonyongkan bibir, ya, ini kebanyakan ya, yang menebalkan huruf dengan cara memonyongkan bibir itu biasanya kesulitan ketika dia menghadapi harokat kasroh. Ya, contoh, siratal ladzina, Kalau kita terbiasa memonyongkan, kita bisa bacanya siratal ladzina atau syiratal ladzina. Ya. Salah? Salah. Lahannya apa? Jali. Ada arti yang beda nggak? Belum tentu, karena kita kan nggak tahu
nggak tahu Quran ya, nggak tahu bahasa Arab, vocabnya terbatas untuk bahasa Arab. Mungkin ada kata sirot pakai S gitu ya. Ini sirotol ladzina pakai shad. Nah, mungkin ada yang salah. Mungkin ada yang makna yang berbeda gitu. Tapi sekalipun tidak ada makna yang berbeda, tetap dia masuk ke dalam lahnu jali. Kesalahan yang jelas. Kenapa kesalahannya ini jelas, disebut jelas? Nah, dinamakan lahan jali karena kesalahannya tampak jelas dan dapat diketahui oleh ulama qiraah ataupun selain ulama qiraah. Yang udah mulai belajar, ini kayaknya salah deh bacanya, bukan dari ini deh. Kayak misalnya ada orang yang baca alhamdulillah, kho, pakai kho, bukan alha. Ha, ada yang bacanya alhamdu, ada yang bacanya alhamdu. Untuk orang-orang yang udah belajar pasti terganggu dengan ini. Bukan itu bacanya alhamdu, gitu. Ya. Nah, jadi bisa dilihat oleh siapapun. Hukumnya haram mutlak bila melakukannya dengan sengaja. Adapun untuk orang yang awam atau jahil di sini tidak berilmu ya atau bodoh, maka wajib baginya belajar dan berusaha memperbaiki kesalahannya. Sekali lagi yang memberikan kemampuan hanya Allah. Kita belajar hanya bentuk usaha kita. Tapi untuk hasil kita kembalikan lagi sama Allah. Kemudian ada lahan khofi. Kesalahan pada lafaz yang berhubungan dengan kesempurnaan bacaan, berhubungan dengan hukum-hukum tajwid dan tidak mengubah makna. Itu pasti tidak mengubah makna, ya. Dinamakan lahan khofi karena kesalahannya samar dan yang dapat mengetahuinya adalah ulama qiraah atau mereka yang sudah belajar. Gitu ya, yang misalnya kita talaki sama orang gitu ya, orangnya udah tahu kaidah-kaidahnya, nah kita bisa dia bisa mengenali oh ini lahan khofi, jangan diulang misalnya. Oke. Kemudian ada perbedaan pendapat ulama dalam masalah hukumnya, yaitu antara haram dan makruh. Seorang muslim wajib untuk menjaga diri untuk tidak membuat lahan khofi. Namun, bagi yang awam, tidak mengapa meninggalkan hukum-hukum ini karena ketidaktahuannya. Jadi untuk yang awam, tidak apa-apa karena tidak tahu. Tapi sekali lagi, bukan berarti kita menganggap ini menjadi sesuatu yang enteng. Tapi harus kita coba untuk kita pelajari dan kita terapkan, kita amalkan. Oke, contoh kesalahannya seperti apa sih? Nah, lahan jali. Lahan jali salah satunya adalah kita membuang huruf. Yang 1 dan 2 harokat. Ini hati-hati sekali. Jangan sampai tertukar. Ya. Contoh, kita harusnya membacanya inna nahnu. Inna nahnu. 2 naknya. 2 harokat, 2 ketuk. Ya. Kita bacanya inna nahnu. Kita membuang huruf dan ini lahannya jali. Kesalahannya jelas. Kita tidak boleh melakukan ini. Ya. Atau misalnya dhif'un. Kita bacanya dhif. Nah, itu membuang huruf kita sama sekali tidak boleh, ya. Atau menambah huruf. Misalnya harusnya kita bacanya iza. Kita bacanya jadi faiza, terutama yang udah menghafal nih. Nah, biasanya kalau yang udah menghafal suka ada nih yang ini tuh fa atau wa atau misalnya ada fa-nya di depannya atau enggak gitu ya. Faiza atau iza. Nah, ini kan suka lupa kita. Makanya kenapa menghafal itu akan jauh lebih baik kalau kita bisa membaca dengan baik dulu. Termasuk salah satunya menambah huruf adalah nih kebalikannya. Misalnya tadi kalau dhif itu agak susah contohnya. Yang belakangnya ada orang suka kalau kayak orang Sunda ya suka ada cureknya gitu kalau ngomong misalnya wadduha ya wadduha harusnya nggak ada cureknya di belakang wadduha gitu aja. Kenapa nggak boleh? Karena kalau kita bacanya wadduha
itu berarti kita menambahkan satu huruf hamzah di ujung, kemudian kita sukunkan. Makanya kita cut di situ. Wadduha. Kita cut, berarti kita udah nambah satu huruf. Ya, dan menambah huruf itu masuknya lahan jali. Kemudian merubah huruf. Ya, merubah huruf, misalnya kita bacanya al-mustaqim harusnya. Kita membacanya al-mustaqim, misalnya gitu. Kita ubah huruf. Kayak tadi, misalnya alhamdulillah. Kita ubah hurufnya. Itu betul-betul kesalahan yang sangat wajib untuk dihindari. Ya. Kemudian kita memberikan harokat pada sukun. Misalnya, kita bacanya harusnya yakhda'un. Kita bacanya yakhoda'un. Itu kesalahan sama. Kesalahan yang jelas, yang besar. Ya. Mensukunkan yang berharokat. Misalnya harusnya bacanya wahwa, kita bacanya wahwa. Kadang-kadang karena cepat-cepat ngajinya. Karena cepat-cepat sering sekali terjadi seperti ini. Apalagi nggak ada yang dengerin. Oke. Kemudian mengganti harokat. Amana jadi amanu. Walaupun di beberapa tempat ada kan amanu. Iya, tapi kan ternyata itu beda. Artinya pun bisa jadi beda. Misalnya kayak akhirota, akhiroti, akhiratu. Itu ada. Berbeda-beda. Ya. Nah, ini yang harus kita ingat bahwa jangan sampai salah harokatnya. Fathah, kasroh, dhammahnya. Kemudian meringankan bacaan pada huruf yang bersyaddah atau tasydid. Ya. Misalnya Ar-Rahman. Kita bacanya dengan Ar-Rahman. Ar-Rahman. Kita menghilangkan satu huruf itu. Karena pada dasarnya huruf yang bertasydid itu adalah dua huruf. Yang satu sukun, yang satu berharokat. Kalau kita baca Ar-Rahman, berarti ada satu huruf ro yang sukun yang kita hilangkan. Ya. Kemudian mensyadahkan huruf yang tidak bersyaddah atau tasydid tadi ya. Syaddah itu tasydid. Misalnya sirato. Kita bacanya sirato. Gitu. Apalagi kalau sambil mikir. Nah, ini biasanya. Sambil mikir tuh yang harusnya pendek jadi panjang, yang harusnya nggak ada syaddahnya jadi bersyaddah. Ya, jadi memang kenapa kita harus terus talaki karena untuk mengurangi hal-hal seperti ini. Kalau kita baca sendiri ya asa bener weh gitu kan, ya. Oke. Kemudian lahan khofi ya atau kesalahan yang samar. Tercampurnya mad dengan gunnah. Gitu misalnya al-muflihun gitu ya. Itu masuk hidung, gunnah itu kan ada di hidung gitu ya. Itu banyak bacaan yang ujungnya ke hidung gitu. Itu pada huruf mad. Mad itu keluarnya dari al-jauf, dari rongga mulut dan tenggorokan. Bukan dari al-khayshum atau rongga hidung. Ya, hati-hati di sini salah walaupun memang dia lahan khafi, tapi semaksimal mungkin kita usahakan untuk kita hindari. Kemudian ada sakt atau saktah pada pengucapan huruf sukun atau syaddah. Ini masih banyak ya yang melakukan hal ini. Rozaqnahum. Kita bacanya rozaqnahum. Nah, kalau kayak gitu itu berarti kita ada saktah di situ. Misalnya kayak ayat yang ada saktah itu kayak kalla bal rana ala qulubihim. Ya. Kalla bal rana bal ro. Nah, itu memang ada saktah, ada perintahnya. Harus saktah di situ. Kita malah nggak boleh bacanya kalla barrona atau kalla balrona disatuin, nggak boleh. Karena ada tanda saktah di situ, kita nggak boleh meneruskan bacaannya. Kita stop dulu tanpa mengambil nafas dan langsung lanjutkan. Nah, sayangnya di situ kadang-kadang masih banyak yang lanjut. Sementara untuk yang tidak boleh disaktah, justru kita saktah. Ya, rozak, nahum. Nah, itu huruf-huruf qalqalah biasanya banyak banget yang kayak gitu. Atau yang huruf mad, setelah huruf mad udah gitu masuk ke huruf berikutnya, itu di stop atau disaktah dulu. Ya. Kemudian tarji atau menggelombangkan suara pada mad. Ini juga sebetulnya adalah satu hal yang masuk ke dalam lahan khafi.
Tapi qadarullah masih banyak yang melakukan itu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Kenapa sih nggak boleh? Gitu. Karena ada nanti yang namanya itmamul harokat atau timbangan harokat. Itu akan jadi satu pembahasan baru lagi. Tapi ya, intinya adalah di sini kita sebisa mungkin jangan menggelombangkan suara. Ja'a, ya. Kemudian mengkolkolahkan huruf yang bukan kolkolah pada saat sukun. Ini banyak. Al-maghrib, al-maghdu, al-maghdubi, al-maghrib atau an'amta, an'a, ya. Itu banyak yang kayak gitu. Ame, atau al-ma. Nah, gitu ya. Jadi apa namanya? Kita tidak boleh mengkolkolahkan huruf yang bukan kolkolah pada saat sukun. Biasanya paling banyak itu di nun, mim, lam, kemudian ghain, ghairil maghdubi, maghdu. Nah, nggak boleh. Ghairil maghdubi. Ya. Oke. Kemudian membaca mad pada waktu yang tidak tepat atau membuat harokat jadi lebih pendek dari seharusnya. Ya. Misalnya walau bolin. Lin itu lebih pendek daripada bo. Tapi banyak yang membaca sama atau justru bo-nya lebih pendek daripada linnya. Walau bolin. Yang penting terakhir mah dipanjangin aja. Padahal sebetulnya itu salah. Gitu. Itu masuk ke dalam lahan khafi. Ya. Jadi itu contoh-contoh kesalahannya, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran untuk teman-teman semua, kenapa sih kita harus terus belajar tentang apa namanya, tentang ilmu tajwid ini atau ilmu tahsin ini, kita biasanya menyebutnya tahsin ya, padahal sebetulnya sama aja gitu ya. Kesannya tuh tajwid itu cuman yang hukum-hukum nun, hukum mim gitu, padahal sebetulnya sama. Secara istilah itu sama. Secara bahasa juga kurang lebih sama, gitu. Tapi sekali lagi yang ingin saya ingatkan sama teman-teman semua bahwa life is non-stop learning, gitu. Kita belajar aja terus, berusaha aja terus. Karena yang bisa kita lakukan sebagai manusia adalah berdoa dan berusaha. Kemudian hasilnya serahkan pada Allah. Jadi kalau kita mampu, jangan pernah sombong. Jangan pernah merasa ini adalah karena kegigihan saya. Ini hanya karena saya berusaha dan berlatih terus. Bukan. Itu adalah jalannya. Bentuk ikhtiar yang kita lakukan. Tapi yang memampukan hanya Allah. Maka kita harus ingat bahwa apapun yang kita lakukan, kembali lagi, innamal a'malu binniyat, niatkan ini hanya untuk ibadah, ya. Niatkan ini bahwa memang saya berusaha karena saya ingin lebih baik lagi dalam beribadah. Itu mudah-mudahan sekali lagi ini hal yang ingin saya share sama teman-teman semua di sini. Mudah-mudahan bisa memotivasi untuk terus belajar sekalipun apa namanya pasti ada saatnya mengalami kesulitan gitu ya. Terus aja, terus aja. Yang penting kita punya hujah. Yang penting kita punya bukti sama Allah ketika kita ditanya nanti, kenapa kamu nggak bisa-bisa? Allah nggak akan tanya, tapi kenapa kamu nggak belajar? Karena yang memampukan itu memang hanya Allah. Gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam. Saya yakin banyak kesalahan yang semuanya bersumber hanya dari saya, tapi untuk kebenaran itu murni dari Allah. Oke, saya kembalikan lagi Teh Bilqis, mangga. Alhamdulillah, tur nuhun Teh Lin. Dari tadi pemaparan Teh Lin tuh mungkin ada beberapa hal yang saya highlight tadi ya. Yang pertama itu pokoknya kita harus istiqomah gitu ya, terus-terusan belajar, jangan sampai putus asa gitu ya. Terus Al-Qur'an itu adalah cahaya yang terpilih gitu ya, pada manusia yang terpilih. Kemudian juga membaca Al-Qur'an itu sama dengan perniagaan yang tidak merugi juga ya. Tadi 10 kali lipat per huruf dibalasnya oleh Allah. Kemudian ketaatan itu kepada Allah itu menghapuskan dosa juga.
kemudian membaca Al-Quran itu tidak bisa diwakilkan, itu adalah amal yang kita lakukan sendiri gitu ya. Sama satu lagi tadi, kita harus bersyukur bahwa apa yang sudah kita bisa gitu ya, jadi nggak boleh kufur nikmat. Itu mungkin ya Telin ya salah satu beberapa yang bisa saya highlight tadi. Iya, Terus Masya Allah. mungkin teteh-teteh ada yang mau ditanyain nggak? Kan biasanya nih suka ngeluh nih, aduh kok susah banget sih baca huruf ini, kenapa aku teh selalu salah gitu kalau baca huruf ini. Bisa ada yang mau ditanyain ke Telin, mangga sok. Siapakah yang mau bertanya, mangga? Mungkin kalau nggak sambil itu ya Telin, sambil nunggu teman-teman ada yang mau nanya. Saya juga ini mau apa namanya, mau curhat merenya, yaitu apa, lama tidak talaki itu ternyata memang jadi ini ya, yaitu huruf-huruf teh kadang jadi yang udah tadinya udah bisa tuh kok jadi ini Turun ketika lagi. ketika belajar lagi sama Telin teh kok ini kayak ain gitu. Kok jadi ini lagi sih, jadi nggak kena lagi, jadi masuk ke hidung lagi. Nah, itu kan kadang kita kebiasaan-kebiasaan yang zaman dulu waktu belum belajar itu kayak ain masuk ke hidung gitu ya, itu kadang-kadang masih suka apa ya, masih suka terulang gitu. Sama satu lagi itu huruf-huruf isti'lah gitu, Telin, itu gimana sih tips dan triknya? Mungkin sekalian buat teman-teman juga, gimana sih caranya untuk berlatih huruf-huruf isti'lah sama ain sih kalau saya ngerasa yang paling susah buat saya itu ain. Iya, itu permasalahan umum di kita ya, huruf ain, huruf bod biasanya ya yang susah banget gitu. Huruf-huruf yang itbaq, terutama 4 huruf itbaq itu biasanya memang lebih relatif lebih sulit karena kita nggak ada huruf seperti itu di kehidupan kita sehari-hari yang kita omongin gitu kan. Kemudian juga apa namanya, ada beberapa masalah di huruf lam. Lam itu orang Indonesia kebanyakan lamnya tebal gitu. Nah, kuncinya memang tadi, pada dasarnya belajar tahsin itu adalah talaki, gitu. Kuncinya memang di situ. Saya pun sampai saat ini saya masih talaki terus dan masih ada yang dikoreksi ada, walaupun memang bukan hal yang apa ya, lahannya lebih ke arah sifat penghiasnya ya, lebih ke arah sifat penghias. Misalnya, oh ini misalnya nih, kan kita tuh yang paling susah biasanya baca tebal ke tipis, ya sebelahan, antara huruf tebal dan tipis sebelahan itu kan paling susah kan? Gitu. Nah, kadang-kadang ketika kita baca masih ada yang keselimpet kayak gitu. Nah, itu fungsinya kita talaki gitu. Guru saya juga masih talaki sama gurunya. Gurunya talaki lagi sama gurunya yang di atasnya lagi gitu. Jadi memang nggak pernah bisa selesai walaupun guru saya itu memang dia apa namanya sudah mempelajari beberapa qiraat ya. Jadi memang beda level lah kalau yang itu gitu. Tapi ya tetap semuanya juga perlu talaki karena salah satu adab dalam menuntut ilmu itu adalah memurojaah, mengulang. Nah, tapi kalau nggak bisa talaki gimana? Kalau saya pribadi, saya akan mengusahakan untuk talaki. Tapi kalau sampai nggak bisa, saya biasanya merekam suara saya sendiri. Karena biasanya nih ya, kalau kita ngedengerin, itu lebih peka telinga kita. Kita ngedengerin orang lain maksudnya. Kalau kita lebih ngedengerin orang lain, telinga kita peka, ini salah, ini benar, ini salah, ini benar. Tapi kalau kita lagi baca, itu kurang peka. Apalagi kalau bacanya pengen cepet-cepet karena ngejar setoran. Misalnya, harus 1 juz per hari. Bukan bilang nggak bagus, bagus. Bisa 1 juz per hari, kemudian menyelesaikan dalam waktu 1 bulan untuk khatam Quran. Bagus banget. Itu ada hadisnya juga ke situ. Tapi ingat, yang kita cari bukan hanya sekedar kuantitas, tapi kualitas. Ya, karena apa? Warotilil Qur'ana tartila. Perintah dari siapa? Dari Allah. Membaca Quran dengan tartil. Gitu. Makanya kenapa banyak yang ada asa udah bener baca Quran teh gitu. Coba rekam. Rekam terus dengerin lagi. Pasti bakal merasa, oh ini salah, oh ini salah. Gitu. Jadi kalau sampai terpaksa tidak bisa talaki, misalnya gurunya kenapa gitu ya, saya juga talaki di 2 guru gitu. Apa namanya, saya berusaha untuk pokoknya saya nggak ada yang skip deh gitu, tetap harus ada talaki dalam 1 minggu minimal sekali saya bisa talaki gitu kan.
Eh, tapi kalau benar-benar nggak bisa, misalnya kondisinya lagi liburan, gurunya kan nggak mungkin saya juga maksa, nggak boleh dong harus talaki gitu kan, nggak mungkin ya. Saya biasanya caranya adalah dengan merekam. Karena kalau ngomentarin itu lebih gampang ya gitu daripada melaksanakan gitu. Jadi eh, ya udah kalau saya sih gitu aja. Tipsnya dari saya. Mungkin ada yang lain yang punya tips yang berbeda lagi gitu ya. Tapi kalau buat saya yang sampai saat ini yang paling eh, apa ya yang paling kena gitu itu adalah dengan cara saya mencoba merekam kemudian mendengarkan lagi. Gitu mungkin Teh Bilkis. Ya, termohon, Telin. Terus ini juga ya kadang maksudnya ketika kita udah mulai bisa gitu ya, udah mulai banyak bisanya gitu, terus kok jadinya kok kayaknya yang kemarin nggak disebut-sebut teh, kok sekarang jadi kesebut-sebut sih gitu. Kemarin saya Iya. perasaan waktu, talaki sama Telin nggak pernah dari ini, terus kok sekarang jadi ini, jadi nambah gitu. Nah itu teh, mungkin apa karena kita udah banyak bisanya jadi yang kemarin nggak kelihatan jadi kelihatan atau gimana sih sebenarnya Telin? Kadang kita bergeser sih ya. Kalau saya juga sama, saya juga ngerasain hal yang sama kayak gitu. Kenapa sih jadi yang ini yang dibenerin kalau dulu masa nggak pernah gitu ya. Tapi memang gini, apalagi kalau kita suka talaki bareng sama orang ya, apakah ada orang yang talaki ke kita ataukah kita misalnya talaki bareng-bareng. Salah satu dampak negatifnya adalah kita kebawa sama kesalahan orang lain. Itu banyak terjadi gitu. Yang lucunya gini, pengalaman saya. Misalnya saya baru ngebenerin satu huruf di satu halakoh gitu ya. Saya ngebenerin satu huruf huruf itu tuh banyak hampir di semuanya teh salah gitu di situ. Pas saya talaki saya salah juga di situ. Itu sering banget. Gitu saya ngerasa, duh ya Allah ini teh yang saya teh baru ngasih tahu sama orang kayak gini ternyata saya ditalaki. Padahal sebelumnya sampai guru saya bilang gini, kenapa kamu teh kayak gitu mengajinya? Gitu. Kenapa kamu huruf ininya kayak begitu? Biasanya enggak. Artinya bergeser. Gitu. Wallahu alam kenapa. Tapi sekali lagi, semua itu karena Allah yang menggerakkan. Artinya apa? Ketika saya sudah mengajarkan sama orang, saya juga harus terus mengajarkan diri saya sendiri. Karena pada dasarnya adalah mengajarkan itu sebelum ke orang lain, ke diri sendiri dulu. Gitu. Jadi kalau misalnya apa karena ini benar jadi apa karena yang ini udah benar yang ini jadi kelihatan? Nggak, belum tentu kayak gitu. Tapi mungkin memang ada yang turun gitu. Ada kemampuan kita atau kebiasaan kita yang turun, kebiasaan kita yang berubah gitu. Atau beda guru, beda telinga. Kadang ada yang ngeh sama kesalahan A, dia nggak ngeh sama kesalahan B. Guru yang lain ngeh sama kesalahan B, tapi nggak sadar sama kesalahan yang A. Gitu kan karena beda guru, beda orang, beda telinganya ya, beda beda apa namanya? Kejeliannya dalam mendengarkan gitu. Itu juga bisa berpengaruh seperti itu. Gitu Teh, mungkin. Alhamdulillah, jazakillah khair, Telin. Jazakallah khair. Teman-teman udah cukup ngerti kayaknya ya, maksudnya udah jelas banget pemaparan Telin. Mudah-mudahan ini nggak ada yang nanya karena paham ya. Jangan Iya, sampai apa sih tadi yang diomongin gitu. bermanfaat banget Teh. Maksudnya kalau nggak nanya sih emang karena banyak jelek-jelek ya. Jadi kita juga kalau saya sendiri ngerasain, oh ternyata Teh nggak boleh cepat puas juga. Telin aja masih Telin dan guru dan di atas-atasnya lagi tuh masih talaki gitu. Terus ya maksudnya untuk beberapa poin kita juga jadi oh iya deh iya gitu. Kalau aku sih gitu ya. Masya Allah, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Banyak makjeleknya ya, Bunit. Apalagi kalau kepikiran ya itu tadi kadang-kadang kan kayaknya mah udah bisa nih huruf yang ini udahlah kayaknya ya kadang-kadang suka kendor gitu ya namanya juga iman kan naik turunnya kan. Betul, betul. Terus jadi itu suka yang kayaknya udah nggak apa-apa kayaknya gitu suka GR sendiri. Ya, jangan oh ya satu lagi jangan marah kalau diingetin. Terima aja. Karena insya Allah dari situ juga kita bisa mengambil. Jadi salah satu
kenapa ilmu itu bisa menjadi lebih berkah? Karena kita bisa menerima ilmu itu dengan lapang dada, gitu. Kalau kita menolak, udah ada penolakan, itu biasanya nggak masuk, jadi kurang berkah ilmunya. Makanya ya udahlah kalau misalnya ya udah terserah deh kalau mau diomelin, kalau mau dibenerin, saya terima aja. Karena saya juga ngerasain hal yang sama ya, ini sharing aja. Jadi saya juga kadang-kadang suka pengen, aduh jangan banyak dikoreksinya dong gitu. Ih kenapa sih dikoreksi terus gitu. Ada sih rasa kayak gitu tuh ada gitu. Apalagi kalau lagi selemah-lemahnya iman ya suka kayak gitu gitu kan. Cuma ya yang saya pelajari dari apa yang saya rasain sendiri. Kalau saya terlalu jor-joran usahanya gitu ya, yang dikoreksinya lebih banyak. Qadarullahnya begitu gitu. Tapi ketika saya udahlah nothing tulus lah biarin sok mau komentar juga komentar aja. Ternyata malah lebih sedikit gitu. Kenapa? Karena saya nggak memaksakan diri gitu. Kadang-kadang baca Quran itu suka mungkin lah ya yang yang pernah belajar sama saya santai, tenang, lebih rileks gitu ya. Jangan dipaksa, jangan maksain. Karena apa? Karena saking nggak bisa huruf ain misalnya, maksa banget ainnya. Jangan dipaksa, keluar aja. Jangan disentak yang namanya bacaan Quran. Karena kita ini membaca kalam Allah loh, gitu. Kalam Allah itu bukan untuk disentak, tapi kita perlakukan dengan lemah lembut. Bacaan kita tuh santai, lembut. Itu bacaan Quran, gitu. Jadi memang tadi ketika kita mau menerima ilmu, kita kosongkan dulu turunkan dulu ego kita. Kita kosongkan dulu pemikiran kita bahwa saya udah bisa gitu. Enggak. Saya mau belajar, saya insya Allah mau terima ilmu. Mudah-mudahan ilmu ini menjadi ilmu yang berkah. Gitu. Insya Allah mudah-mudahan ilmu yang masuk jauh lebih banyak. Bismillah. Ini kadang Telin kalau lagi talaki gitu ya, aduh udah mau akhir-akhir nih, dari awal tuh nggak ada yang disalahin gitu. Terus kayak kita tuh jumawa gitu ya. Nggak ada yang salah, tapi di akhir-akhir salah, diulang lagi berulang kali, nggak bener-bener. Qadarullah ya begitu. Tapi harus senang sih kalau menurut saya ketika kita nggak dibenerin gitu ya. Ketika kita dibenerin, artinya Allah melarang kita untuk kita sombong. Karena kadang-kadang ketika kita dibenerin itu bawaannya sombong loh gitu ya. Secara tidak sadar, nggak niat. Karena hati kita kan berbolak-balik dan Allah yang memegang hati kita gitu kan. Jadi udah bisa gitu. Dan kalau misalnya kita masih dibenerin dan ditegur sama Allah langsung saat itu, nah tadi kan sebenarnya udah jumawa jadinya gitu ya, gitu. Ditegur langsung sama Allah saat itu. Berarti mudah-mudahan itu tandanya Allah sayang sama kita. Ditegur langsung ketika kita membuat kesalahan. Gitu. Telin, ini ada yang nitip pertanyaan nih. Boleh. Gini Cenah, Telin mau nanya dong, apakah benar kalau untuk pertama kali belajar tahsin, suara itu mesti teriak-teriak gitu? Suaranya gitu, apa mesti teriak-teriak? Teriak-teriak tuh yang gimana ya maksudnya? Tapi kita mengencangkan suara iya. Cuman kita juga harus lihat kondisi ya. Kita harus lihat kondisi, nggak sampai teriak-teriak juga sih gitu. Cuma memang untuk beberapa huruf, terutama huruf-huruf yang tebal, huruf itbaq terutama ya, itu memang sebisa mungkin kita keluarkan dengan sangat keras. Karena apa? Karena biasanya kita nahan di dalam. Bo, suaranya di dalam, ditelan, kayak suara kodok gitu jadinya. Bo, enggak, kita keluarkan. Bo, bukan bo, kan beda ya kedengarannya ya, walaupun nggak ngelihat saya baca, tapi pasti kedengarannya beda gitu. Itu biasanya salah satu caranya adalah, saya juga dulu disuruh gitu, coba teriakin, karena apa? Karena huruf itu saya nggak bisa gitu. Atau so, sama, so, ketika lebih kenceng, dia tuh memang lebih gampang untuk keluar. Karena huruf itu kan dikeluarkan, tapi kadang kita tahan ke dalam. Nah, di situ memang agak harus dikencengin tuh volume suaranya gitu. Tapi bukan berarti semua bacaannya harus teriak-teriak, enggak gitu. Jadi untuk beberapa huruf aja.
Tapi kalau misalnya dibaca dengan keras, ketika kita talaki, iya. Karena kan biar jelas kedengarannya. Jangan sampai kita bacanya pelan-pelan aja biar nggak kedengeran sama gurunya juga kan, nggak gitu juga ya, gitu kan. Jadi tadi memang untuk beberapa huruf untuk belajarnya aja seperti itu. Tapi untuk pelaksanaannya untuk ketika bacanya nggak harus teriak. Wallahu a'lam. Mohon ada lagi kah yang mau Aku mau disampaikan? tanya dong, Rekis. Boleh, mangga Teh Telin mau tanya sedikit. Iya, mangga. Kan sekarang itu kan ngaji, kita lagi dibantu guru ya ngajinya. Terus ada target tilawah sendiri juga. Kadang memang kalau lagi tilawah itu kan nggak ada yang, pas tilawah sendiri kan nggak ada yang mantau gitu ya, yang nggak ada yang nemenin gitu. Iya. Jadi ngejarnya juga memang jujur aja sih pengen cepet gitu kan, target itu pengen, misalkan kita punya targetnya 1/4 juz, meskipun 1/4 juz. Jadi kadang kita nggak tahu gitu, yang kita baca ini bener nggak sih gitu, apakah sudah sesuai atau enggak gitu. Nah kalau gitu nggak apa-apa ya Telin ya, atau memang seperti yang tadi kata Telin, harus selalu direkam biar ketahuan kalau yang kita baca itu sudah sesuai atau tidak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kan guru juga alhamdulillah ya, bukan cuma satu gitu. Sekarang itu kita nambah ada beberapa guru. Nah, kadang antara guru satu dengan guru ini ada perbedaan juga pendapat ya, Telin ya. Kadang kan kita itu jadi pusing ya, sebenarnya harusnya seperti apa gitu. Nah, cara triknya seperti apa ya Telin ya, biar kita itu ada beberapa guru, tapi nggak sampai pusing dan stres sendiri gitu. Memang rasanya malah jujur aja malah jadi kebeban ya belajarnya. Malah ada guru ini, kata guru ini, nah, gitu. Kata guru ini, kamu jadinya teh asa gimana ya? Tiap hari latihan. Yang mesti diikutin yang mana gitu kan? Ya, jadi aduh harusnya yang mana ya yang saya ikutin gitu. Nah itu kadang pusing sendiri ya. Jadi kayak anak kecil gitu. Aduh ini teh apa saya salah? Berarti dari dulu saya ini salahnya banyak gitu. Iya. Oke, itu 2 ya? Ya, udah 2 aja sih Telin. Oke, Masya Allah. Seperti apa biar nggak galau. Iya, Nuhun Telin, jazakillah khair. Sami-sami, wa jazakillah khair, barakallahu fiik. Ya, memang untuk yang pertama ya, target bacaan bagus. Kalau menurut saya bagus gitu ya. Ada target bacaan. Yang salah biasanya kita dalam bukan salah sih, lebih tepatnya yang memberatkan gitu ya. Karena kita kurang bisa membagi waktunya. Target bacaan kan dalam 1 hari bukan 1 kali duduk, ya nggak? Ya, dalam 1 hari itu ada waktu 24 jam. Kenapa enggak target itu kita bagi. Kalau saya pribadi, saya lebih biasa menyarankan gini sama yang lagi belajar. Kalau kita mau baca lebih baik, tidak mengejar setoran, coba targetkan waktu 5-10 menit aja setiap selesai sholat. Atau setiap menunggu sholat. Ya, pokoknya sholat itu kan 5 kali nih. Kalau misalnya kita targetkan 10 menit, dikali 5, itu 50 menit. Dibandingin kita baca sekali duduk 50 menit, kan capek ya. Biasanya tuh konsentrasi udah mulai hilang. Belum lagi anak manggil ini, manggil itu. Belum lagi, aduh ini jemuran nih, hujan lah, apalah segala macam namanya ibu-ibu ya. Belum masak lah, belum ini. Tapi beda dengan kalau kita 10 menit kita sisihkan hanya dalam 1 kali waktu sholat. Setelah sholat subuh kita baca 10 menit. Mungkin 10 menit itu, kan kalau tadi siapa Teh Ida ya, Teh Ida ini targetnya 1/4 juz. 1/4 juz itu berarti kurang lebih 5 halaman. Katakanlah kita baca 1 halaman itu 10 menit. Berarti harusnya tercapai dong 1/4 juz, 5 kali waktu sholat. Gitu. Itu akan jauh membuat kita lebih berhati-hati ketika membaca. Karena yang namanya orang juga punya tingkat konsentrasi yang berbeda-beda ya, gitu. Secara teori tingkat konsentrasi itu biasanya sekitar 40 menit, gitu. Apalagi kalau udah
bawaannya baca Quran tuh kan godaannya tuh besar banget gitu kan, gitu. Beda sama kita baca buku yang lain, apalagi buku yang menarik hati kita gitu kan, gitu. Jadi, ya udah sebisa mungkin kita sisihkan waktu sebentar aja setiap sesudah sholat. Apakah 5 sampai 10 menit, lalu kita, kalikan 5, ya mudah-mudahan itu bisa sampai, kita goal kita tercapai. Atau mungkin di waktu yang lain misalnya sambil sholat duha atau sholat tahajud gitu ya. Itu tergantung kita bagaimana kita mengatur waktu. Setiap orang punya trik yang berbeda. Tapi kalau rekam terus-terusan enggak, saya juga nggak ngerekam terus, cuman, itu kalau saya butuh untuk mendengarkan bacaan saya sudah baik atau belum, gitu. Tapi kalau misalnya, kenapa saya bilang dibagi-bagi, karena biasanya ketika kita konsentrasinya lebih tinggi, kemungkinan kesalahan bacaannya lebih rendah, bismillah, seperti itu. Gitu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua masalah guru ya. Ya, ini masalah klasik. Karena biasanya beda guru, beda telinga tadi saya bilang. Loh, yang ini katanya ini yang salah, yang ini yang salah gitu. Kita bingung gitu. Oke, yang pertama adalah kita berusaha terus untuk mempelajari teori dasarnya. Dalilnya apa? Gitu. Kalau masalah beda telinga untuk masalah penyebutan, kita masih bisa sesuaikan biasanya, gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk contoh, monyongin huruf tebal. Kenapa nggak boleh monyongin huruf tebal? Karena saya punya pengalaman gitu. Jadi dulu tuh pertama kali saya belajar, bukan pertama sih, saya belajar tuh pertama kali tahun 2008-2009 gitu ya. Tapi lebih menguatkannya lagi tuh di sekitar 2000 berapa ya, 13-an gitulah ya. Nah, selama itu tuh saya berusaha semaksimal mungkin gimana caranya nggak monyong ketika baca huruf tebal. Gitu. Jadi nggak saya monyongin gitu. Akhirnya lama-lama mulailah terlatih, walaupun belum bagus, masih jauh dari bagus, tapi mulai terlatih bahwa saya tidak boleh memonyongkan ketika dia huruf tebal. Ganti guru waktu itu. Si gurunya, Teteh nggak boleh kayak gitu, monyongin. Lah gimana sih gitu. Udah mulai pusing kan saya di situ ya. Kenapa nggak boleh? Kenapa harus monyong? Kan nggak boleh teh, nggak boleh dimonyongin. Saya agak berani menjawab ya, karena saya punya dalilnya gitu. Kenapa saya nggak boleh monyongin? Karena dia masuk lahan khofi tepatnya, gitu. Dan di bukunya pun ada gitu, itu tuh lahan khofi. Cuman kan kadang-kadang setiap pengajar itu tidak sepenuhnya memegang betul-betul kaidah yang ada dalam buku gitu kan. Kan ada ini di bukunya juga gitu. Sok aja sekarang coba, Teteh cobain. Mana yang lebih tebal? Pakai O atau enggak? Ya iyalah lebih tebal pakai O. Tapi kan saya tahu mana yang harusnya iya, mana yang harusnya enggak. Gitu. Makanya saat itu saya kekeh gitu. Saya nggak mau nurut pakai O. Terus sampai yang ngajarnya bilang, Teteh mah kebiasaan deh kayak gitu. Ih, akhirnya saya kesal juga ya. Aduh, masa sih kok gurunya kayak gini? Saya komplain lah saat itu sama waktu itu karena di lembaga. Dan saya memastikan dulu, ini kan jelas di bukunya juga ada. Artinya apa? Saya komplain dengan dalil. Karena di bukunya juga jelas. Dalilnya kenapa nggak boleh itu jelas. Gitu. Makanya memang kita perlu untuk selektif memilih guru. Tapi kadang bukan kesalahan yang fatal seperti itu. Kalau buat saya itu kesalahannya fatal ya, kalau buat saya. Gitu. Kadang bukan kesalahan yang fatal seperti itu, ya udah kita terima aja, nggak apa-apa. Gitu. Kita nggak usah terlalu diambil pusing. Yang penting kita tahu kenapa ini nggak boleh, kenapa ini harus dibenerin, kenapa ini harus misalnya, pokoknya kenapanya itu kita harus tahu. Jadi yang kita pertanyakan adalah dasarnya. Kenapa kita harus membenahi ini? Gitu. Itunya harus kuat dulu. Makanya kadang-kadang belajar teori memang bukan fardu ain ya, gitu. Tapi itu akan sangat membantu kita ketika kita belajar dan ketemu perbedaan-perbedaan kayak gitu. Itu insya Allah seperti itu kalau yang saya rasakan. Teh Ida. Mohon Teh. Punten ini ada dua lagi
nggak apa-apa ya sebelum Oh iya, kita mangga. ada 2 pertanyaan lagi. Yang Mhm. pertama ini bertanya, gimana sih kalau misalnya kita lagi haid gitu, Mhm. gimana? Apakah kita boleh talaki atau boleh, Boleh, membaca Al-Quran gitu? boleh, boleh. Yang tidak boleh adalah memegang mushaf secara langsung. Itu dalilnya ada, ya. Jadi, apa namanya, ada hadisnya, sebentar saya tiba-tiba ngeblank. Tapi itu ada hadisnya. Jadi gini, zaman para sahabat itu, sahabiah haid juga, tapi memang belum ada mushaf, gitu. Itu hanya perintah yang turun bahwa tidak, mushaf itu dipegang oleh orang-orang yang suci, kalau saya tidak salah seperti itu. Saya lupa ya untuk isinya. Tapi, para sahabiah itu zaman Rasulullah dulu, mereka membaca Quran ketika haid, talaki ketika haid, gitu. Jadi, kalau misalnya kita lagi haid, yang bisa kita lakukan adalah, kita talaki dari, handphone misalnya, atau dari Quran yang terjemah. Terjemah itu kan proporsi antara ayat Allahnya dengan, selain ayat Allahnya yang terjemahan-terjemahannya, belum lagi ada ceritanya, ada asbabun nuzulnya dan segala macam, itu jauh lebih banyak yang di luar, apa namanya, kalam Allahnya ya, gitu. Jadi insya Allah itu masih, boleh untuk kita baca, gitu. Apalagi kalau kita sambil menguatkan hafalan, itu juga boleh banget, itu tidak memegang. Tapi kalau sampai terpaksa kita harus memegang mushaf, ya, eee, alasi tangan kita dengan sesuatu. Jadi jangan kita memegang mushaf dengan kulit. Jadi misalnya pakai sarung tangan, atau pakai apalah gitu, kita pakai mukena, kita ininya pakai mukena atau apa, pakai jilbab atau apa gitu ya, walaupun nggak enak sih. Kalau saya lebih memilih mendingan, ya alhamdulillah Allah mudahkan kita dengan teknologi, sekarang ada handphone di tangan kita, jangan kita scroll, medsos terus kan gitu. Mendingan kita pakai untuk baca Quran, gitu. Jadi, kita bisa untuk talaki pakai Quran dari handphone, atau dari terjemah, insya Allah dibolehkan. Berarti tadi menambah hafalan juga boleh ya, Teh? Boleh, boleh. Jadi syubhat kalau misalnya ketika kita, apa namanya, lagi haid, terus udah gitu, lagi haid, baca juga asa jadi nggak pugu, itu mah asa jadi ragu-ragu atau gimana, itu syubhat, hilangkan itu. Walaupun cuman sedikit. Baca, gitu. Karena biasanya haid itu qadarullahnya perempuan dikasih haid sebulan sekali, itu biasanya dalam waktu 1 bulan ada waktu kurang lebih 1 minggu kita futur, ya nggak? Kita nggak sholat soalnya, gitu. Dan kadang-kadang nggak sholat itu berefek pada nggak ngaji, berefek juga pada nggak zikir, gitu. Iya. Padahal sebenarnya nggak ada larangan, gitu. Sama sekali nggak ada larangan. Larangannya cuman kita larangan sholat, larangan puasa, larangan tawaf, dan berhubungan suami istri, udah. Cuman itu. Kalau yang lainnya, yang lainnya sebenarnya boleh. Cuman kadang-kadang syubhatnya begitu, godaannya kayak gitu memang. Iya, kadang kan biasanya habis sholat tuh baca Al-Quran gitu, karena nggak sholat jadi, aduh, Nggak baca juga. ini ya gitu, mau ngambil Iya, Al-Quran deh, aduh ntar mau ngerjain yang lain dulu, udah aja, enggak wah. Iya, padahal sebetulnya waktu kita jauh lebih banyak ya. Misalnya, yang biasanya kita sholat, katakanlah sholat tercepat aja 5 menit ya. Misalnya 5 menit dikali 5 aja 25 menit. Belum lagi tambah sholat duha, misalnya tambah sholat tahajud atau apa, katakanlah misalnya, kita sholat per hari itu 45 menit. Ganti waktu sholat kita dengan baca Quran, kan kita bisa baca Quran 45 menit. Sebenarnya. Gitu. Sebetulnya bisa, cuman ya itu syubhatnya aja sih sebenarnya. Dan kita harus usahakan semaksimal mungkin melawan syubhat itu. Nah, ini pertanyaan terakhir ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Telin. Semoga Telin dan keluarga Allah berikan nikmat sehat selalu. Izin Amin. bertanya Teh, untuk mentalaki anak-anak, treatmentnya baiknya seperti apa ya? Apalagi menyikapi kesalahan-kesalahan yang biasanya sering kita temukan pada saat anak-anak membaca. Gitu, Teh. Oke. Terima kasih Ya. Jazakallah khair. Wajazakillah khair, barakallahu fiik untuk yang bertanya. Ya, anak-anak beda ya, jangan disamain sama kita ya. Jangan paksa. Umur berapa anaknya? Yang tadi nanya.
umur berapa Ada ya? umurnya? Teh Nggak ada, nggak disebut di nggak disebut chatnya. ya. Mangga Teh Oke. Disi mau menjawab langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anak saya itu umurnya baru 2 tahun setengah, Teh. Cuman Oh, kebetulan Masya Allah. di lingkungan rumah ikut suka nyimak anak-anak baca Quran gitu, itu antara SD kelas 1 sampai kelas 6. Oh, ya. Oke, 2 tahun mah masih perdengarkan aja bacaan yang benar. Jadi kalau untuk anak-anak kita harus lihat tahapannya. Bagaimana di usia kapan mereka sanggup untuk menerima gitu, koreksi gitu. Saya ngajarin anak saya sendiri ya. Saya agak berpikir untuk membagi pahala saya sama orang lain gitu. Bukan karena saya mampu, enggak. Saya yakin orang yang jauh lebih mampu dari saya juga banyak. Tapi saya pengennya pahala ini buat saya. Karena anak ini Allah amanahi pada saya, berarti saya yang punya tanggung jawab untuk bisa untuk bisa mengajarkan dia. Dan saya pengen setiap huruf yang dia baca ketika dia baca Quran, gitu ya, pahalanya nyampe sama saya yang mengajarkan. Jadi itu, kalau saya sih niatnya begitu. Nah, sekarang kita lihat dari usia. Nah, kalau usia anak umur balita lah gitu ya, perdengarkan mereka cara membaca yang benar. Artinya apa? Kitanya belajar. Tapi saya belum benar-benar amat. Ya nggak apa-apa, kan kita berusaha. Perlihatkan sama anak kalau kita juga berusaha. Anak juga boleh tahu kok. Jadi nggak usahlah kita menunjukkan diri sebagai orang yang paling benar gitu ya sama anak gitu ya. Kita bisa menjadi contoh untuk anak. Contohnya gini, saya waktu itu ketika anak saya mulai belajar menghafal, ada momen-momen dia kesel sendiri karena dia nggak hafal-hafal. Yang memotivasi dia untuk menghafal lagi apa coba? Karena dia melihat saya pusing nggak hafal-hafal gitu, dan kayaknya yang saya nggak hafal-hafal itu lebih banyak daripada yang dia nggak hafal-hafal. Jadi dia merasa ada temennya gitu. Jadi nggak usah kita menempatkan diri bahwa saya tuh lebih daripada kamu, enggak. Kita sama-sama belajar yuk. Ibu juga memperbaiki diri, ibu juga menambah hafalan. Gitu. Jadi untuk misalnya bacaan juga gitu, ibu juga masih belajar. Misalnya kita dengarkan murotal, kita cari syekh yang mudah untuk kita cerna per makhrajul hurufnya. Kayak Syekh Husari. Syekh Husari yang pitching, yang pelan banget ya, itu kerasa banget perubahannya antara satu huruf ke huruf yang lain. Pelan banget, memang kadang-kadang butuh sabar kita untuk mendengarkan, karena pelannya luar biasa. Gitu. Tapi dengan kita membiasakan seperti itu, insya Allah anak tuh jauh lebih cepat. Jauh lebih cepat. Nah, ketika anak itu sudah mulai bisa, yuk belajar yuk. Nah, saya waktu itu ada orang yang, Teh pengen guru dong buat, tolong cariin guru buat anak-anaknya umur berapa, 3 tahun, 4 tahun. Aduh belum atuh itu mah, udah sabar aja dulu gitu. Perdengarkan aja dulu, sering dengerin murotal. Murotalnya jangan cari yang banyak nadanya. Enggak, tapi biasakan mereka untuk mendengar yang benar bacaannya. Kalau banyak nadanya nanti biasanya fokusnya malah lebih ke nada gitu. Nah, jadi perbanyak mendengarkan bacaan yang benar, insya Allah ketika mereka mulai untuk belajar, lebih cepat dapatnya gitu. Jadi bukan pakai koreksi kalau untuk anak-anak. Tapi beda, misalnya kayak anak udah umur 9 tahun, 10 tahun, koreksi dia kalau salah. Koreksi dia, nggak apa-apa. Dan dia juga harus belajar bahwa dia melakukan kesalahan dan kesalahan itu bisa diperbaiki. Setelah itu, misalnya dia udah bisa memperbaiki bacaannya, terus kita apresiasi. Masya Allah, barakallahu fiik, atau gimana. Gitu. Jadi memotivasi anak tuh dengan seperti itu. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit gitu ya. Kita sesuaikan dengan usianya. Kalau misalnya ada kajian-kajian parenting atau apa gitu kan, biasanya ada tahapan-tahapan perkembangan ya, kalau kita bicara dari sisi psikologi, anak-anak itu lebih
belajar itu dibuat fun aja, dibuat sesuatu hal yang jadi rutinitas yang misalnya anaknya lagi main, kita dengerin murotal. Emang nggak bagus ya kalau misalnya kita dengerin murotal tuh cuman sekedar dengerin aja tapi nggak kita dengerin baik-baik. Tapi kalau buat anak ya, kitanya dengerin baik-baik. Kitanya dengerin baik-baik, kemudian anak melihat kita mendengar murotal gitu kan, dan si suara itu masuk terus ke anaknya, dan itu tuh nempel sama dia, itu insya Allah sangat membantu, apalagi umur masih 2 tahun. Biiznillah ya, semua juga kembali lagi pada izin Allah, dan kita terus banyak meminta sama Allah. Jadi sekali lagi untuk anak jangan terlalu dipaksa gitu, apalagi yang usianya masih terlalu kecil. Nanti gimana dong kalau misalnya bacaannya nggak bagus gitu ya. Ya nanti insya Allah pelan-pelan kita perbaiki. Gitu. Wallahu a'lam. Nuhun Teh Lin, jazakillahu khair atas pemaparannya, terus ya penjelasannya juga ya bikin makjelep ya mungkin buat kita yang masih belajar gitu. Alhamdulillah, mungkin langsung ditutup sama Teh Lin aja ya, biar sekalian dibuka dan tutup. Mangga. Baik, sebelum saya tutup, mungkin kembali lagi saya ingatkan bahwa semoga Allah menjaga terus niat kita, agar niatnya betul-betul lurus, dan semoga Allah memudahkan dan memberikan keberkahan terhadap ilmu yang kita terima. Jangan pernah putus asa, jangan pernah berhenti berusaha, karena manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, sisanya biar Allah yang tentukan, dan kita terima apapun takdir yang Allah berikan kepada kita, pasti itu adalah takdir yang baik. Syukran wa jazakunallah untuk teman-teman semua yang udah di sini, barakallahu fikunna. Mudah-mudahan ada manfaatnya sharing kita hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala juga untuk kita semua sebagai orang-orang yang berusaha untuk mencari ilmu Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi nanti kalau diundang-undang lagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ya. Insya Allah kalau bisa dan bisanya cuma segini aja. Soalnya kemarin baru ngasih tahu Teh Lin mau ini aja, mau kasih sharing session tuh langsung, ini bisa nggak sebulan sekali Teh Lin diundang? Ya, cuma ini aja sih sebenarnya, kayak gini kan hal-hal yang dasar ya, sebenarnya cuma hal-hal dasar aja, tapi memang sering diulang-ulang aja, saling mengingatkan aja. Alhamdulillah udah ada satu komunitas kan, kalau kayak gini ya, satu komunitas teman-teman yang bisa saling mengingatkan, karena memang salah satunya kita jadi makhluk sosial, karena memang kita nggak bisa sendiri, kita harus saling mengingatkan sama orang lain gitu. Alhamdulillah udah ada, ini tuh dipegang kuat lah gitu, kalau udah punya teman-teman yang bisa saling mendukung, saling mengingatkan, saling menguatkan gitu, pegang kuat gitu, insya Allah ke depannya bisa lebih baik. Alhamdulillah, amin. Jazakillah khair, Teh Lin. Jazakillah khair. Oke, ini udah maghrib, saya live ya. Iya, mangga. Ya, mangga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Jadi mau di Nuhun teteh. Jazakumullah khair. non Paikis. Ya, mangga. Izin live ya. Ya. maghrib. Abi juga live ya.